Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah wa qattafa atharahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia-Nya dan rahmat-Nya kepada kita semua, dan tidak lupa salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam yang berbarakah ini biiznillah subhanahu wa ta'ala kita akan kembali melanjutkan materi kajian kita. Pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini melanjutkan materi ulumul Quran, ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim. Pada pertemuan kita yang telah lalu, kita telah menjelaskan tentang perjalanan Al-Quranul Karim menjadi satu buku, ya, menjadi mushaf yang hari ini kita baca, kita bisa pegang, bahkan diperjualbelikan, diwakafkan, dan yang lain sebagainya. Semua itu tidak lepas dari andil dari dua khalifah besar kaum muslimin. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang kedua adalah Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Dan masing-masing dari pengumpulan Al-Quran di masa Abu Bakar, kemudian di masa Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, memiliki keistimewaan sendiri-sendiri. Yang mana tujuan utama pengumpulan Al-Quran di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, tujuan utamanya adalah untuk menjaga supaya Al-Quran tidak hilang. Kenapa? Karena pada peperangan-peperangan yang terjadi di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, tatkala melawan orang-orang yang murtad dari agama Islam dan juga melawan para pasukan nabi palsu, banyak sekali pasukan dari kaum muslimin yang meninggal dunia. Oleh karena itu, dalam rangka supaya Al-Quran itu tidak habis, Al-Quran tidak hilang karena wafatnya para penghafal Al-Quran, akhirnya melalui usulan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memerintahkan kepada Zaid ibn Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran. Dan ini sebuah proyek yang sangat besar. Kemarin katanya Zaid ibn Thabit, beliau mengatakan, kalau seandainya mereka memerintahkanku untuk memindahkan gunung A ke tempat yang lain, ya, niscaya itu lebih mudah bagiku dibandingkan perintah untuk mengumpulkan Al-Quranul Karim. Satu, karena memang prosesnya sangat sulit. Karena Zaid ibn Thabit harus mengumpulkan semua area, semua tempat, semua perangkat yang pernah dituliskan ayat Al-Quran padanya. Demikian pula pada orang-orang yang memiliki hafalan Al-Quran. Setelah itu diurutkan per suratnya, kemudian dicatat, ditulis di dalam satu mushaf. Kemudian setelah itu berada di tangannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pasca wafatnya Abu Bakar, mushaf tersebut beralih kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan di masa Umar ibn Khattab,
para sahabat masing-masing memiliki mushaf sendiri-sendiri, ya, sesuai dengan ijtihad mereka di dalam urutan suratnya. Jadi urutan surat antar mushaf di masa Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu tidaklah sama, ya. Ubay ibnu Ka'ab memiliki mushaf sendiri, ya. Abdullah ibnu Mas'ud memiliki mushaf sendiri, urutannya berbeda-beda. Sehingga terjadilah perselisihan di kalangan kaum muslimin. Demikian pula masing-masing kabilah membaca dengan bahasa mereka sendiri-sendiri. Sehingga terjadi perbedaan urutan mushaf, urutan surat dalam mushaf Al-Quran. Kemudian terjadi perbedaan di dalam apa? Di dalam teori membaca sebagian surat di dalam sebagian ayat atau sebagian kata di dalam Al-Quranul Karim. Karena adanya perselisihan tersebut, akhirnya Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, beliau meminta pendapat kepada para pembesar, para sahabat untuk kembali melanjutkan proyek pembukuan Al-Quranul Karim, akan tetapi dengan tujuan yang berbeda, yaitu untuk supaya kaum muslimin bersatu di atas satu mushaf dengan urutan surat yang sama dan juga dengan bacaan yang sama. Semuanya dibaca dengan bacaan dari Quraisy, ya, bacaan dari suku Quraisy. Kenapa suku Quraisy dijadikan patokan utama? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suku Quraisy. Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau memiliki lisan dari suku Quraisy. Maka apabila terjadi perbedaan bacaan, yang dijadikan patokan adalah bacaan dari suku Quraisy. Nah, kemudian akhirnya dibukukanlah Al-Quranul Karim. Setelah dibukukan Al-Quranul Karim, kebijakan dari Utsman ibnu Affan untuk menghanguskan semua mushaf selain mushaf yang telah diresmikan oleh beliau. Setelah itu beliau membuat beberapa salinan. Ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan 4, 6, 7, ya, mushaf yang disalin oleh Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, ya. Kemudian setelah itu beliau mengirimkan ke penjuru negeri Islam dan beliau membawakan setiap satu mushaf satu muqri, satu orang yang akan mengajari Al-Quranul Karim. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang berkaitan dengan sejarah pembukuan Al-Quranul Karim, sejarah pembukuan mushaf Al-Quran. Sampai poin tersebut, Al-Quran belum seperti mushaf kita sekarang. Belum ada titiknya, kemudian tulisannya, model tulisannya, khotnya tidak seperti khot kita. Kalau mushaf kita itu yang nulis namanya Utsman Thaha, ya, Khattad. Beliau masih hidup kalau tidak salah, ya, zaman kita sekarang ini. Dan beliau menulis mushaf Al-Quran dari awal sampai akhir. Yang dipakai di mushaf-mushaf resmi di percetakan misalnya Mujamma' Malik Fahad, ya, percetakan besar yang ada di Madinah, itu menggunakan khat dari Utsman Thaha hafizahullah taala, salah seorang khattat, ya, tukang tulis apa? Tukang tulis Al-Quran. Tukang tulis bahasa Arab. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, akhirnya Al-Quran kembali melalui apa? Perbaikan-perbaikan. Muncullah ada istilah satu juz, kemudian ada istilah rubu, ada istilah nisf, kemudian ada tanda baca Al-Quran, ada waqaf, ada titik, ada tasydid, ada harakat, dan yang lain sebagainya. Semua itu adalah melalui proses yang sangat panjang. Kita masuk kepada ad-dhabitu ats-tsalits, ketentuan yang ketiga, ya, ketentuan yang ketiga. Beliau mengatakan Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an Al-Karim. Karim artinya yang mulia. Al-Qur'an Al-Karim, Karim di sini ada dua, ada Karim bermakna mukram, ada Karim bermakna mukrim. Mukram artinya yang dimuliakan. Karim bisa memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah fa'il bimakna fa'il, yaitu mukrimun, yang
memuliakan. Karim bermakna isim maf'ul. Maknanya mukramun, yang dimuliakan. Yang dimuliakan. Baik makna pertama atau makna kedua, Al-Quran sama-sama benar. Al-Quran adalah sesuatu yang memuliakan. Dengan adanya Al-Quran, maka seseorang itu akan mulia. Makanya Nabi SAW atau Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi SAW dengan berbagai macam sisi yang menjadikan Al-Quran itu mulia, menjadikan Al-Quran itu memiliki keistimewaan. Dipilihkan malam yang berkah, kemudian dipilihkan hari yang berkah, kemudian bulan yang berkah, di tempat yang berkah, kepada Nabi yang diberkahi, maka menjadikan Al-Quran sebagai salah satu di antara kitab yang apabila seseorang membacanya, menghafalnya, maka menjadikan seseorang itu akan mulia. Maka Al-Quran memberikan kemuliaan kepada seseorang. Makanya nanti kelak pada hari kiamat, salah satu di antara keutamaan yang akan diperoleh oleh orang tua yang anaknya membaca Al-Quran adalah dipakaikan taj, dipakaikan mahkota. Orang tuanya dipakaikan mahkota pada hari kiamat. Tatkala ditanya, selama kehidupan dunia sepertinya saya tidak memiliki amalan yang istimewa, kenapa saya sampai dipakaikan mahkota? Kemudian dikatakan kepada orang tersebut, bi akhdhi waladika Al-Quran. Dalam riwayat yang lain, bistighfari waladika lak. Dikatakan kepada orang tersebut, karena anakmu semasa dia hidup di dunia, dia sering membaca Al-Quran. Karena anaknya sering membaca Al-Quran, maka orang tuanya mendapatkan cipratan kemuliaan. Yang kedua, Al-Quranul Karim. Karim bermakna mukram. Mukram artinya yang dimuliakan. Jadi Al-Quran memuliakan dan juga Al-Quran yang dimuliakan. Maka Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia, maknanya adalah Al-Quran yang dimuliakan atau Al-Quran yang memuliakan. Al-Quran yang dimuliakan atau Al-Quran yang memuliakan. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran secara bahasa, kita akan jelaskan terlebih dahulu Al-Quran secara bahasa sebelum kita baca apa yang disebutkan oleh beliau. Taib, lafaz Al-Quran. Al-Quran, kita sekarang membahas tentang definisi dari Al-Quran. Al-Quran lughatan, secara bahasa, diambil dari kata qara'a. Yang pertama, Al-Quran, Quran merupakan masdar. Masdar dari kata qara'a. Masdar dari kata qara'a. Taib. Qara'a ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah memiliki dua makna. Makna yang pertama, qara'a bimakna tala. Yang kedua, qara'a bimakna jama'a. Tala atau jama'a. Tala artinya adalah membaca. Kemudian yang kedua, Al-Quran bimakna qara'a, diambil dari kata qara'a yang bermakna jama'a, yaitu mengumpulkan. Yaitu mengumpulkan. Taib. Quran adalah bentuk masdar dari kata apa tadi? Qara'a. Yang mana qara'a memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah tala, yang kedua maknanya jama'a. Tala artinya apa tadi? Membaca, sedangkan jama'a mengumpulkan. Apabila Al-Quran
diambil dari kata qara'a yang bermakna tala, membaca, maka Quran adalah masdar bermakna isim maf'ul, yaitu maqru. Isim maf'ul. Isim maf'ul yang artinya adalah dibaca. Yang artinya adalah dibaca. Jadi Quran adalah masdar dari kata qara'a, yang mana qara'a memiliki dua makna. Yang pertama adalah tala, yang kedua jama'ah. Adapun apabila bermakna tala, maka qara'a atau Quran merupakan masdar yang bermakna isim maf'ul. Bermakna isim maf'ul artinya adalah yang dibaca, ya, yang dibaca. Apabila Quran dari kata qara'a yang maknanya jama'ah, maka Quran masdar bermakna isim fa'il. Quran bermakna qari. Maknanya adalah jami', yaitu isim fa'il yang maknanya adalah mengumpulkan. Yang maknanya adalah mengumpulkan. Taib, Al-Quran adalah makru, sesuatu yang dibaca. Dan Al-Quran adalah qari atau bermakna jami', yaitu yang mengumpulkan. Al-Quran disebut dengan jami', mengumpulkan, karena Al-Quran mengumpulkan al-ahkam, hukum-hukum, dan al-akhbar, berita-berita. Hukum dan berita. Taib. Al-Quran bimakna jama'ah, artinya adalah jami', yaitu qari, mengumpulkan. Kenapa? Karena Al-Quran di dalamnya atau Al-Quran menghimpun al-ahkam, hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum ibadah, kemudian hukum pernikahan, hukum muamalah, sampai dengan hukum hudud, ya, hukum jinayat, semuanya ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Kaedah-kaedah ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Demikian pula Al-Quran bimakna jami', yaitu jami' lil akhbar, mengumpulkan berita-berita, informasi. Di dalam Al-Quran ada berita-berita tentang perkara yang gaib. Perkara yang gaib ada dua, perkara gaib yang telah lalu dan perkara gaib yang akan datang. Perkara gaib yang telah lalu adalah cerita tentang penciptaan, ya, kemudian cerita tentang para nabi, para rasul, orang-orang saleh, orang-orang durjana di masa lalu adalah gaib bagi kita, ya, kita tidak pernah mengetahuinya. Demikian pula kisah-kisah yang akan datang, kisah-kisah tentang hari kiamat, tentang hari pembalasan, tentang surga, neraka, dan yang lain sebagainya. Itu berkaitan dengan berita-berita. Semua ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah merupakan bagian dari isi Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Qur'an adalah masdar. Apa itu masdar? Yang penting kita tahu ada namanya apa? Masdar, ya. Taib. Masdar dari kata qara'a. Masdar itu kalau tasrifan yang ketiga. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Qur'an wa Qur'anan. Taib. Dia terkadang bermakna tala, terkadang bermakna jama'ah. Apabila bermakna tala, maka dia bermakna isim maf'ul, maknanya yang dibaca. Sedangkan apabila bermakna jama'ah, maka dia bermakna isim fa'il, yang artinya adalah jami', yaitu yang mengumpulkan. Taib. Sekarang kita akan masuk kepada definisi Al-Quran secara istilah. Ini tadi secara bahasa, sekarang definisi Al-Quran secara istilah. Beliau mengatakan Al-Quranul Karim, Al-Quranul Karim, huwa dia
Dia ini kembali kepada apa? Kembali kepada Al-Qur'an Al-Karim. Dia yaitu Al-Qur'anul Karim adalah kalamullahi ta'ala. Ini yang pertama. Jadi Al-Qur'an itu merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sebutkan Al-Qur'an itu merupakan bagian dari wahyu. Dan kita sebutkan wahyu itu ada berapa tingkatan, Pak? 6 atau 7? 4. Yang pertama adalah Ar-Ru'ya. Pokoknya habis ini nanti kita ujian pokoknya. Pokoknya ujian habis ini pokoknya. Yang pertama Ar-Ru'ya Al-Manamiyah. Yang pertama adalah mimpi, ya. Nah, mimpi itu ada dua. Ada mimpi sebelum menjadi nabi, ada mimpi pasca menjadi nabi. Mimpi sebelum menjadi nabi fungsinya untuk apa? Menguatkan, mengokohkan hati seseorang sebelum dia diangkat menjadi nabi atau rasul. Yang kedua, mimpi setelah diangkat menjadi nabi atau rasul. Ini adalah wahyu, ya. Ini adalah wahyu. Yang kedua adalah an-nafthu firraw'i, yaitu hembusan di dalam jiwa, ya, hembusan di dalam jiwa. Yang ketiga, at-taklimu min wara'i hijabin, pembicaraan dari balik hijab, dan itu pernah dirasakan oleh siapa saja kemarin kita jelaskan? Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa lagi? Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ya, Nabi Adam diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian siapa lagi? Yang keempat? Udah, cukup. Jangan berspekulasi kalau tidak ada dalilnya. Baik. Yang keempat, model wahyu yang keempat apa? Al-wahyu biwasitatil malak. Wahyu dengan perantara apa? Wahyu dengan perantara para malaikat. Wahyu dengan perantara malaikat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah yang paling banyak. Dan Al-Qur'an tidak turun kecuali dengan perantara malaikat, yaitu malaikat Jibril. Dan itu adalah apa? Adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Adalah firman Allah. Apakah firman Allah itu hanya Al-Qur'an saja? Apakah firman Allah hanya Al-Qur'an? Jawabannya tidak. Firman Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Qul law anna fil ardi malaikatun fil bukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidha al-bahru qabla an yanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa ayatnya? Siapa yang hafal? Gimana ayatnya? Sama aja sama yang Anda sebutin. Siapa yang masih ingat? Gimana? Lupa. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, qul law kana al-bahru, iya benar ya. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidha al-bahru qabla an yanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Kalau seandainya lautan itu dijadikan tinta, ya, untuk mencatat firman-firman Rabbku. Jadi lautan dijadikan tinta untuk mencatat firman-firman Rabbku. Lanafidal bahru, niscaya lautan itu akan habis. Qabla ayyan fada kalimatu Rabbi, sebelum firman-firman Rabbku itu habis. Jadi saking banyaknya firman Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya lautan itu dijadikan tinta, celup nulis, gitu ya. Lanafidal bahr, niscaya airnya itu akan habis. Qabla ayyan fada kalimatu Rabbi, sebelum apa? Sebelum firman-firman Rabbku itu habis. Walau ji'na bimithlihi madada, kalau seandainya dibawakan lautan sebanyak itu pula, niscaya juga tidak akan
tidak akan mencukupi. Ini ayat yang pertama. Di dalam ayat yang lain, kulau kana min syajarin wal ardu yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Nah, lupa awal ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau seandainya semua pepohonan yang ada di muka bumi ini sebagai penanya. Kemudian dibawakan lautan, bahkan 7 lautan sekalipun untuk mencatat semua firman-firman Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan mencukupi, ya, niscaya tidak akan mencukupi. Jadi sangat panjang firman Allah Subhanahu wa taala, ya, sangat panjang firman Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi Al-Qur'an itu merupakan bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala. Taurat, Injil, Zabur, Suhuf itu semuanya bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah sangatlah banyak. Nah, firman Allah ini al-munazzalu ala rasulihi, yang diturunkan atas rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang diturunkan kepada Nabi Musa namanya bukan Al-Qur'an. Kalau yang diturunkan kepada Nabi Isa namanya bukan Al-Qur'an. Jadi yang diturunkan, yang disebut dengan Al-Qur'an itu khusus untuk apa? Untuk yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafzihil arabiyyi, dengan lafadznya yang berbahasa Arab. Jadi Al-Qur'an berbahasa Arab. Kalau seandainya ada tulisan gedriknya, maka tulisan gedrik itu bukan merupakan Al-Qur'an. Jadi sekarang model Al-Qur'an kadang-kadang ada yang bahasa Arab, terus ejaan bahasa Indonesia, terus ada terjemahan perkata, kan begitu. Kalau orang itu membaca ejaan perkata itu, maka dia tidak disebut membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi disebut membaca Al-Qur'an apabila seseorang membaca bahasa Arabnya. Ya, apabila seseorang membaca bahasa Arabnya. Meskipun satu buku isinya adalah tulisan gedrik tentang ayat Al-Qur'an, maka itu tidak disebut orang membaca Al-Qur'an Al-Karim. Karena beda, ya. Al-Qur'anul Karim bahasa Arab dan memiliki makhraj, memiliki sifat-sifat huruf, memiliki mu'jizat di dalam lafadznya. Al-muta'abbadu bitilawatihi, yang mana seseorang itu akan dianggap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an Al-Karim. Ya, membaca Al-Qur'anul Karim ini pahalanya sangat besar. Satu huruf, ya, disetarakan dengan berapa pahala, Pak? Dengan 10 kali 10 kebaikan. Jadi kalau 1 dikali 10, kalau 10 huruf berarti sudah 100 pahala. Maka keutamaan membaca Al-Qur'an itu sangatlah besar, ya. Maka sebaik-baik orang yang mengisi waktunya adalah mengisi waktu dengan Al-Qur'an Al-Karim. Dan di antara yang menakjubkan adalah yang dilakukan oleh Syekh Masyhur Hasan Al-Salman, hafizahullah taala. Beliau kemana-mana bawa Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an yang beliau baca bukan Al-Qur'an dari HP, tapi Al-Qur'an cetak. Jadi lagi di bandara bukanya apa? Qur'an. Kemudian lagi nunggu bukanya Qur'an. Di tempat selesai kajian istirahat bukanya Qur'an. Jadi Qur'annya bukan Qur'an apa? Qur'an HP. Beliau punya HP, tapi tidak digunakan untuk apa? Membaca Al-Qur'an. Beliau membaca Al-Qur'an lewat mushaf, ya, lewat mushaf yang tercetak. Ini lebih aman, sentosa daripada kita baca Al-Qur'an lewat apa? Lewat HP. Niatnya baca Al-Qur'an, begitu belum selesai satu mushaf, satu muka ada notifikasi, ya. Di mana kabarnya? Nah, sudah, mana yang diklik itu, Pak? Nah, WA-nya dijawab. Nah, jadi itu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-manqulu bitawatur. Yang mana Al-Qur'an itu adalah dinukil kepada kita dengan mutawatir. Artinya banyak yang meriwayatkan. Dari setiap zaman, setiap generasi pasti ada saja para penghafal Al-Qur'anul Karim. Ribuan, jutaan para penghafal Al-Qur'an dari masa ke masa. Makanya apabila ada sedikit saja penyelewengan, orang menyengaja ingin memalsukan Al-Qur'anul Karim, maka akan sangat mudah akan sangat kesulitan untuk melakukannya. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Taurat, Injil sangat mudah untuk apa? Dipalsukan. Oleh karena itu dikisahkan
Ada sebagian orang yang pengen coba-coba untuk memalsukan Taurat. Dia salin Taurat menjadi beberapa salinan. Dia bawa ke pasar, terjual habis. Dalam kondisi apa? Sudah dirubah-rubah. Injil pun sama, dirubah-rubah. Kemudian dia bawa beberapa eksemplar, bawa ke pasar, terjual habis. Tidak ada yang komplain sama sekali. Tapi begitu Al-Quranul Karim, satu huruf, satu harokat, ada yang keliru, langsung pada apa? Pada komplain. Bahkan kadang-kadang yang tidak palsu aja dianggap apa? Dianggap palsu, padahal tidak palsu. Kita tahu mushaf Warash, qiraah Warash itu berbeda dengan qiraah Hafs. Qaf titiknya cuma satu, ya. Qaf titiknya apa? Titiknya satu. Sampai ke Indonesia viral. Kenapa? Quran palsu. Padahal Qurannya benar, ya. Hanya saja tidak familiar di qiraah kita, qiraah Hafs dari Asim. Adapun di Maroko, ya itu sangat masyhur, ya, qiraah Warash, qiraah Imam Malik rahimahullahu taala. Taib. Kemudian yang berikutnya al-maktubu fil masahif, yang tercatat di mushaf. Ini adalah definisi dari Al-Qur'an Al-Karim. Ini harus kita hafalkan, Pak. Definisi dari Al-Qur'an. Jangan sampai kita tidak tahu definisi dari Quran kita. Apa itu Quran kita? Apa itu Al-Qur'anul Karim? Kalamullah ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun hadis Nabi maka tidak bisa disebut sebagai Al-Quran. Al-munazzalu ala rasulihi, yang diturunkan atas rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bilafzihil arabi, dengan lafaz berbahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, ya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Kemudian al-muta'abbadu bitilawatihi, yang diibadahi seseorang itu dianggap beribadah dengan membaca Al-Quranul Karim. Berbeda dengan hadis Nabi SAW. Hadis Nabi SAW tidak terhitung pahala pada setiap hurufnya. Jadi pahala itu akan terhitung kapan? Tatkala seseorang meniatkan beribadah dengan membaca hadis-hadis tersebut. Jadi pahalanya satu kebaikan tatkala dia membaca hadis Nabi SAW. Al-manqulu bitawatur, yang dinukil secara mutawatir. Adapun qiraah syadzah maka tidak masuk ke dalam kategori Al-Qur'anul Karim. Al-maktubu fil masahif, yang tercatat di dalam mushaf. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah definisi dari Al-Qur'anul Karim. Ana akan tambahkan dengan satu pembahasan, yaitu perbedaan antara Al-Qur'an dengan hadis qudsi. Perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Yang pertama, perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi adalah Al-Quran dihitung pahala pada setiap huruf. Sedangkan hadis qudsi tidak. Jadi pahalanya adalah pahala borongan. Kalau hadis qudsi adalah pahala borongan. Sekali dia membaca hadis, maka itu pahalanya dihitung sekali. Berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran satu huruf, satu pahala. Meskipun hurufnya itu tidak ada harokatnya. Qala. Berapa huruf ini, Pak? 3 huruf. Sedangkan fungsi alifnya hanya untuk apa? Memanjangkan saja, untuk memanjangkan. Meski demikian tetap dihitung satu pahala. Jadi qala pahalanya berapa? 30. Kan dikali berapa? Dikali 10. Nah. Taib. Kemudian keutamaan yang kedua. Perbedaan. Afwan. Al-Quran, lafaz dan makna dari Allah Ta'ala.
Sedangkan hadis qudsi bagaimana, Pak? Lafadznya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib. Meskipun ini masih debatable ya, Pak. Artinya poin yang ini menjadi poin yang masih dipersisikan secara panjang lebar di kalangan para ulama. Kenapa dipersisikan? Karena bukan hadis qudsi pun lafadznya dari Nabi SAW, ya. Bukan hadis qudsi pun lafadznya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kemudian yang ketiga, di antara perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi, Al-Quran dibaca dalam salat, sedangkan hadis qudsi tidak. Bahkan bisa membatalkan salat. Ya. Hadis qudsi bisa membatalkan salat. Ya, setelah Al-Fatihah dibaca ya ibadi, ya, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, batal salatnya. Ya, tidak sah. Kemudian yang keempat, Al-Quran tidak boleh dipegang oleh orang yang berhadas. Sedangkan hadis qudsi atau hadis secara umum boleh. Jadi kalau kita hadas, kita tidak boleh pegang mushaf Al-Quran. Sedangkan kalau kita berhadas pegang hadis, buku hadis, maka hukumnya diperbolehkan. Ini perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Kemudian perbedaan yang kelima. Nanti kita bikinkan soal, sebutkan 5 perbedaan ya, Pak. Harus hafal berarti. Al-Quran dinukil secara mutawatir. Sedangkan hadis dan hadis qudsi, hadis secara umum atau hadis qudsi juga ada yang mutawatir dan ahad. Masih ingat definisi hadis ahad, Pak? Kemarin tidak tahu, sekarang lupa ya. Baik. Hadis ahad itu hadis selain mutawatir, ya. Karena hadis cuma 2, hadis mutawatir dan hadis ahad. Kalau hadis ahad berarti selain hadis mutawatir. Yang jadi masalah apa definisi hadis mutawatir? Selain hadis ahad. Baik. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi dengan jumlah perawi yang sangat banyak dalam setiap tingkatan sanadnya, yang tidak mungkin mereka bersepakat di atas kedustaan. Itu adalah hadis mutawatir. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani serta sebagian para ulama yang lainnya membatasi minimal hadis mutawatir itu berapa perawinya kemarin, Pak? 10. Ya, 10 ke atas itu hadis mutawatir, 10 ke bawah hadis ahad. Nah, taib, kita adzan terlebih dahulu. Kita lanjutkan setelah adzan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Taib, ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tutup dengan satu pembahasan, yaitu nama-nama Al-Quranul Karim. Nama-nama Al-Quran. Ada 3 nama masyhur Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran. Ini adalah nama yang paling masyhur, ya. Kemudian yang kedua adalah Al-Kitab. Al-Kitab. Kemudian yang ketiga adalah Al-Furqan. Baik, ini 3 nama masyhur Al-Quranul Karim. Adapun sifat-sifat dari Al-Quran sangat banyak sekali. Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Ya, kemudian Al-Quran adalah nur,
Ya. Afaman yamshi fin nasi kaman mathaluhu fil dhulumati laisa bikharij minha, ya. Kemudian ruh, Al-Qur'an disifati dengan ruh, wa kadzalika wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, siratillah. Baik, Al-Qur'an sebagai penjelas, ya, sebagai tibian, sebagai penjelas segala sesuatu. Ya, Al-Qur'an mulia, Al-Qur'an azim, Al-Qur'an yang sangat agung, Al-Qur'an yang sangat dimuliakan. Ini diantara sifat-sifat Al-Qur'an. Adapun nama-nama Al-Qur'an sangat banyak, diantaranya adalah Al-Qur'an itu sendiri. Dan ini disebutkan banyak sekali di dalam ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innahu laqur'anun karim, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Ini disebutkan nama Al-Qur'an. Kemudian yang berikutnya adalah Alkitab.